Was-sabiqun, as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu, sabiqun. Yang duluan. Yang duluan. Kalau dulu-duluan musabaqah namanya. Dulu-duluan itu musabaqah. Maka musabaqah artinya lomba. Lomba. Kalau sabiqun terdahulu. As-sabiqu, sabiq. Dan orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang pertama masuk Islam itu disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama masuk Islam. Was-sabiqunal awwalun. As-sabiqun orang-orang yang terdahulu, al-awwalun yang pertama, yang pertama beriman, pertama masuk Islam maksudnya. As-sabiqunal awwalun. Min di sini min bayaniyah yang artinya berupa. Min bayaniyah itu min penjelasan. Jadi orang-orang yang terdahulu yang pertama itu adalah minal muhajirin gitu bosnya. Min bayaniyah. Jadi min penjelasan. Minal muhajirin yaitu orang-orang muhajirin wal ansor dan orang-orang ansor. Muhajirin, al-ansor orang-orang ansor. Muhajirin orang yang berhijrah, kalau ansor kaum penolong, kaum penolong. Walladzina dan orang-orang di muhajirin dan ansor itu berarti para sahabat ya. Yang kedua, walladzina dan orang-orang ittaba'uhum, mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Itu namanya tabi'in. Walladzina dan orang-orang ittaba'uhum, mengikuti mereka bi ihsanin dengan cara yang baik, dengan baik gitu. Tabi'in. Orang-orang yang mengikuti mereka itu dalam kesimpulan para ulama salaf itu jadi 3 generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi 3 generasi. Ittaba'uhum. Mereka itu oleh Allah dijamin radhiyallahu, Allah ridho anhum terhadap mereka, sebab waradu mereka pun ridho anhu terhadapnya, terhadap Allah. Radhiyallahu, Allah ridha. Radhiya fi'il madhi, Allahu fa'il. Radhiyallahu anhum. Maf'ul bihnya terdiri dari jar majrur. Allah ridha kepada mereka. Radhiya an. Wa radu anhu, dan mereka pun ridha anhu terhadap Allah. Itu maf'ul bihnya terdiri dari jar majrur. Wa a'adda, ma'tub ke radhiya, ma'tub ke radhiya. A'adda, dia menyediakan. A'adda fa'il madhi itu a'adda yu'iddu, menyediakan. A'tadna, menyediakan itu. A'adda, dia menyediakan, maksudnya Allah, lahum bagi mereka atau kepada mereka, menyediakan apa? Jannatin. Maf'ul bih jannatin itu mansub, mansubnya pakai tanwin. Jannatin nakirah, jannatin itu maka di depannya ada jumlah. Jumlah jatuh setelah nakirah menjadi sifat, namanya naat jumlah. Naat jumlah artinya yang. Jannatin sorga tajri, yang mengalir, yang mengalir. Tahtaha di bawahnya, tahtaha di bawahnya al-anhar, sungai-sungai mengalir. Ya mengalir kan airnya ya, tapi disebut mengalir sungai. Itu biasa di zaman kita juga. Yang disebut wadahnya, tapi yang mengalir isinya sebetulnya. Jangan dikritik apa kok ngalir sungainya, ya dimaksud airnya. Itu biasa gaya bahasa majaz mursal apa majaz. Seperti tanyalah kampung. Nah,
Was'alil qaryah, ada di Quran tuh. Tanyalah kampung. Ya orang harus sudah mengerti yang ditanyakan bukan kampungnya ya orangnya maksudnya. Penduduk kampung. Ini juga mengalir air yang ada di sungai maksudnya gitu. Nggak disebut sungainya, airnya mas sungainya aja. Nah, tahtiha di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Khalidina, mereka kekal. Khalidina, mereka kekal fiha di dalamnya abadan selama-lamanya. Khalidina, mereka kekal fiha di dalamnya abadan selama-lamanya. Dzalika itulah al-fauzul azim, kehidupan yang agung. Ya kemarin di Nasaul Ibad kan ada yang lebih baik daripada surga itu sendiri. Ada yang lebih baik daripada surga itu sendiri. Kekalnya di surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Pelayanan malaikat lebih baik daripada surganya itu sendiri. Pelayanan malaikat. Kemudian bertetangga dengan Nabi itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Itu ada 4 kemarin tuh. Tuh, ridho Allah lebih baik daripada surganya itu sendiri. Sebetulnya dia ingin berkata di dalam sesuatu itu selalu ada 2. Ada yang zahir, ada yang batinnya. Ada yang alat, ada yang menggunakan alatnya. Kalau Al-Ghazali menyebutnya begitu. Kuping itu alat, tapi pendengaran itu yang menggunakan alatnya. Jadi panca indera itu selalu ada 2. Ada panca indera zahir, ada panca indera batin. Zahir itu kuping, lubang kuping, gendang telinga itu yang kelihatan, itu alatnya. Ada nggak yang kupingnya jelas, ada lubangnya ada, tapi nggak dengar? Ada kan? Itu, ya berarti yang rusak yang softwarenya. Mata juga sama, ada mata lahir, ada mata, ada penglihatan, ada telinga, ada pendengaran, gitu. Ada hidung, ada penciuman. Itu sama-sama junudul qalb, tentara hati. Kalau menurut Al-Ghazali, tentara hati itu, panca indera itu tentara hati semua, termasuk kaki, tangan, semuanya tentara hati. Nah di surga juga ada yang fisiknya, ada yang non fisiknya. Yang fisiknya ya surga dan segala kenikmatannya, non fisiknya ridho Allah, pelayanan malaikat, itu kan bertetangga dengan Nabi, itu yang non fisiknya. Nah, itu lebih bermutu. Nah yang non fisiknya di kuping kita juga sama, yang fisiknya itu yang non fisiknya itu yang bermutu yang. Jadi hubungan antara yang fisik dan non fisik, antara telinga dan pendengaran, antara mata dan penglihatan, antara hidung dan penciuman, itu seperti alat dan pengguna alat hubungannya. Seperti kuda dan penunggang kuda. Perumpamaan-perumpamaan itu bukan saya ngarang. Saya hanya baca doang. Seperti alat dan pengguna alat. Seperti kuda dan penunggangnya. Seperti ya tadi semua begitu. Jadi lahum bagi mereka jannatin sorga tajri yang mengalir min tahtaha di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina mereka kekal fiha di dalamnya abadan selama-lamanya. Dzalika itulah al-fauzul azim, kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar itu menurut versi Quran itu ya ini masuk surga. Itu yang disebut dengan fauzul azim. Ya di dunia sukses jadi presiden 10 tahun paling lama. Setelah itu jadi rakyat biasa lagi. Itu lagi, tersiksa lagi. Nah, semuanya cepat. Perasaan SBY kemarin 10 tahun udah selesai lah gitu. Kayaknya belum lama gitu. Itu. Tapi keuntungan yang sejati keuntungan itu masuk
surga, selamat dari neraka masuk surga. Itu fauzul adzim, versi Al-Qur'an. Wa mimman, dan di antara orang, mimman, min dan man, di antara orang-orang, haulakum, di sekitar kalian, sekitar kalian itu sekitar Madinah, minal arabi, dari orang-orang Arab. Orang Arab itu kalau di Quran, di hadis juga sama. Itu maksudnya Arab gunung maksudnya. Kalau disebut Arab itu maksudnya Arab gunung ya. Seperti ja'al arabiyyu faqala, telah datang Arab gunung dan berkata, ma faradallahu alayya minas shalah, apa yang Allah pardukan, salat apa yang Allah pardukan kepada kami. Kata Rasulullah, as-salawatul khams, salat 5 waktu, illa antatawwa'a syai'an, kecuali kalau mau salat sunat. Terus nanya lagi, wa ma faradallahu alayya minas siyam, apa yang dipardukan oleh Allah kepada kami, puasa apa yang dipardukan. Kata Rasulullah, as-saumu Ramadan, puasa Ramadan, illa antatawwa'a syai'an, kecuali kalau kamu mau salat puasa tatawwu. Tatawwu itu artinya secara harfiah sukarela, melakukan dengan sukarela. Tatawwa, faman tatawwa'a khairan, ya, barang siapa yang sukarela berbuat kebaikan, fahuwa khairullah, maka itu lebih baik baginya. Nah, ini juga begitu. Dan di antara orang-orang haulakum, sekitar kalian itu, minal arabi, dari golongan orang-orang Badui, Arab gunung. Dari orang-orang, ada orang-orang Badui. Munafikun adalah orang-orang munafik. Minal arabi, dari orang-orang Arab Badui itu, munafikun, ada orang munafik. Mimman haulakum, minal arabi, itu khobar yang didahulukan karena terdiri dari huruf jar majrur, maka mubtada muakhirnya munafiqun, marfu munafiqun dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Wa min ahli madinati, nah sama juga sama. Wa min ahli madinati, jar majrur di depan berarti khobar muqaddam. Dan wa min, dan dari ahli madinati, penduduk Madinah itu, marodu. Mereka telah terlatih alan nifaq, terhadap kemunafikan. Marodu, mereka telah terlatih atau terampil alan nifaq, terhadap kemunafikan. Jadi mimman haulakum, di antara kalian, yaitu orang-orang kabilah Arab di sekitar Madinah itu, kabilah Arab di Madinah itu, minal Arab, dari orang-orang Badui, ada munafikun, ada orang-orang munafik. Wa min ahli Madinah, dan dari penduduk Madinah juga, maradu, ada yang terlatih, terlatih ala nifaq, terhadap munafik, itu orang Yahudi. Kalau yang di Madinah itu ada 3 kelompok, Bani Quraidah, Bani Quraidah, Yahudi, satu lagi apa? Bani Nadir, Bani Quraidah, bukan Bani Mustalik, bukan sih. Bani Nadir, Madinah, kaum Yahudi Madinah itu. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Quraidah, apa satu lagi, gue lupa ya. Kemudian la ta'lamuhum, la tidak, ta'lamuhum, engkau mengetahui mereka, engkau tidak mengetahui mereka. La ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka. Tapi nahnu, kami, la na'lamuhum, kami mengetahui mereka. Maksudnya Allah, la ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka, tapi nahnu, kami, la na'lamuhum, yang mengerti, yang mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum, saya itu akan, kami akan mengazab mereka. Sanu'adzibuhum, kami akan mengazab mereka, marrataini, 2 kali. Marrataini, 2 kali. Bencana dunia disiksa dan dikubur. Di dunia disiksa dan di akhirat maksudnya. Marrataini, summa kemudian yuraduna, mereka akan dikembalikan. Yuraduna, dikembalikan. Ila adzabin adzim, kepada siksa yang besar.
pada siksa yang besar. Nah, Bani Qainuqa ya. Wa akharuna, dan yang lain i'tarafu, mereka mengakui. Maka kalau pengakuan dosa terhadap Allah itu disebutnya i'tiraf. Dan yang lain i'tarafu, mereka mengakui siapa? Mengakui apa? Bidzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Lalu mereka kholatu, mereka mencampur adukan. Kholato tuh makanya ikhtilat itu kalau campur laki-laki dan perempuan itu disebutnya ikhtilat. Kalau kholatu mencampur amalan soliha, amal soleh, wa akhara, dan yang lainnya sayiat, amal-amal buruk. Jadi munafik itu begitu, kholatu mencampur amalan soleh, amal baik, wa akhara, dan yang lainnya sayiat, amalan buruk. Baru kemarin Pak Yahya mencerita itu, cerita polisi umroh dengan harta hasil jaminan narkoba, tebusan orang narkoba, tebus berapa? Satu orang 50 juta aja, 10 orang berapa tuh? Nah, umroh pakai uang itu. Dia sendiri ngomong, tapi Senin Kemis jalan, tahajudnya jalan, tapi itu jalan. Tapi dari kalau nggak begitu dia nggak nyaman juga. Sudah nggak sholat, sudah nggak ini, sudah nggak infak, sudah nggak umroh juga, udah hasil haram, dia lebih nggak nyaman lagi. Maka nggak apa-apa biarpun saya melakukan hal-hal yang begitu, tapi saya tetap menjalankan ibadah. Ada rasa tenang bagaimanapun sedikit banyak. Wallahu alam, Allah menerima itu urusan Allah. Tapi ya ayat-ayat, hadis-hadis, ya diusahain jangan boleh begitu. Itu ciri orang munafik. Wa akharuna, dan yang lain i'tarafu, mereka mengakui bidunubihim, dosa-dosa mereka. Ini persis seperti yang diceritakan. Dia ngaku itu memang salah. Namun kholatu, nah itu nggak ada pilihan. Daripada nggak kerja, nggak ngapain sama sekali, tetap aja ke masjid. Kholatu, mereka mencampur adukan amalan solihan, amal soleh, wa akhara, dan yang lain saya amalan buruk. Itulah yang paling banyak saya kira ini di dunia STMJ, salat terus maksiat jalan, STMJ itu. Asallah, semoga Allah ayatuba alaihim. Tuh kan ada ininya. Ini dibahas juga sama Gus Baha tuh. Jadi biarpun kita banyak dosa, tetap aja ke masjid, tetap aja baca Quran, lakukan. Biarpun ibadah kita compang-camping, gitu. Biarpun persembahan kita banyak nodanya, tetap saja persembahkan. Ya, mudah-mudahan Allah menerima nih. Asallah, semoga Allah ayatuba alaihim, menerima taubat mereka. Mudah-mudahan. Itu harapan. Jadi kepada yang STMJ juga jangan berhenti. Saya mah percuma, dosa banyak itu. Saya nggak mau ke masjid. Nah, lebih salah lagi begitu. Tetap aja asallah. Nah itu semoga Allah ayatuba, mengampuni alaihim, atas mereka. Innallaha, sungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Tuh. Enggak ada artinya bagi Allah itu dosa sebanyak apapun di hadapan Allah itu, karena Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cukup segitu. Sama-sama wasabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, al-awwalun, yang awal atau yang pertama, minal muhajirin, dari orang muhajirin, wal ansor, dan orang-orang ansor, walladzina, dan orang-orang ittaba'uhum, mereka mengikuti orang-orang terdahulu. Mereka mengikuti mereka, kan ini sebenarnya maksudnya mereka mengikuti orang-orang terdahulu. Bihsani, dengan cara yang baik, yaitu 3 generasi ya. 3 generasi itu dijamin oleh Allah, radhiyallahu, Allah ridha, anhum, terhadap mereka.
Warodu, dan mereka pun ridho anhu terhadap Allah. Wa'adda, dan Allah menjanjikan, menyediakan lahum bagi mereka jannatin, surga. Tajri, yang mengalir, tahtaha di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, kholidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Dzalika, itulah al-fauzul azim, kesuksesan, kemenangan yang besar. Wa mimman, dan di antara orang haulakum, sekitar kamu, sekitar kalian, minal a'rabi, dari orang-orang Arab gunung. Maksudnya ada orang-orang dari Arab gunung. Yang berikutnya munafikun, mereka munafik. Wa min ahlil Madinah, dan dari penduduk Madinah juga marodu, ada yang terlatih, ala nifaq, tentang kemunafikannya, terhadap kemunafikannya, terlatih. La ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka. Nahnu, kamilah, na'lamuhum, yang mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum, kami akan mengadab mereka, marrataini, 2 kali. Summa, kemudian yuraduna, mereka akan dikembalikan, ila adzabin azim, kepada siksa yang besar. Orang munafik itu berkumpul dengan orang Islam. Nah, sholat bareng di depan, sholatnya bareng. Jadi kayak orang-orang Islam, kayak orang-orang Islam aja, dan diperlakukan oleh Nabi seperti orang Islam, seperti orang Islam. Nah, termasuk Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika mati itu kan Nabi itu menyelatkan ya, tapi yang lain Umar tidak menyelatkan itu, Nabi itu. Karena kalau anaknya, anak Abdullah bin Ubay itu namanya Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah juga ya, Abdullah bin Ubay. Dia beriman beneran, dan dialah yang menawarkan kepada Nabi membunuh bapaknya itu. Daripada orang lain membunuh, saya bisa dendam, bisa gak terima kalau orang lain yang bunuh. Gak ada, pasti ada yang nuntut, pasti mungkin ada kemungkinan nuntut. Tapi kalau saya sendiri yang membunuh, dia menawarkan kepada Nabi. Tapi Nabi mengatakan jangan. Biarpun Nabi udah tahu tuh tokohnya munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Sebab kalau Nabi mengiyakan akan dicatat oleh sejarah bahwa seorang Nabi membunuh pengikutnya. Nah, orang itu kan nggak ngerti apakah munafik atau tidak, kan itu hanya di ayat Quran aja kan. Orang melihatnya itu pengikut Nabi. Wah, itu akan fitnah besar itu. Kalau angel urusannya itu. Jadi rupanya Bapak, dalam Islam itu kita harus memperlakukan siapapun dari dohirnya saja. Jangan coba-coba memeriksa, menengok, mengadili yang tidak terlihat batinnya, nggak boleh. Itu nggak boleh dalam Islam itu. Tetap orang seperti apapun, biarpun munafik beneran, kita nggak tahu tuh. La ta'lamuhum, kamu tidak tahu mereka. Nahnu na'lamuhum, kamilah yang mengetahui mereka. Jadi jangan kita menyimpulkan kamu munafik, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Ini kan diceritakan di Quran sekarang, hadis juga. Zaman dulu mah kan nggak ada yang tahu siapa si A munafik, si B munafik gitu, nggak tahu. Dan Nabi memperlakukannya sama. Cuman ciri-cirinya di Quran disebut sebagai sindiran. Nah, tapi kewajiban kita memperlakukan siapapun dari zahirnya saja, tidak boleh melihat sisi batinnya. Nahkumu bidzawahir, kata Rasulullah, kita menghukumi orang itu dari hal-hal yang lahiriah saja. Wallahu yatawalla bis-sarair, atau sama, ada 2 kalimat ya, Allah wallahu nahkumu bis-sarair, atau wallahu yatawalla bis-sarair, isinya sama, yaitu Allah menghukum dari sisi yang rahasia, yang tidak terlihatnya.
Sanu'adzibuhum, cuma ada ancaman aja. Sanu'adzib, kami akan mengadab mereka marrataini 2 kali. Tsumma kemudian diroduna, mereka akan dikembalikan ila adzabin adzim, kepada siksa yang besar. Sama-sama. Wa akhorina, dan yang lain, akhorun, wa akhoruna ya, dan yang lain, dan kaum yang lain. Kaum yang lain, i'tarafu, mereka mengakui, i'tarafu, i'tiraf, mereka mengakui bidunubihim, dosa-dosa mereka. Kholatu, mereka mencampur baurkan amalan solihah, amalan soleh, wa akhara, dan yang lain sayyi'a, amalan-amalan buruk. Berarti zaman dulu itu ada sahabat-sahabat itu yang munafik, ngaku deh, melakukan kebaikan, satu sisi melakukan keburukan, kejahatan. Asallah, semoga Allah ayatuba, mengampuni alaihim, atas mereka. Innallaha, sungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahim, lagi maha penyayang. Berikutnya udah bab lain, itu bab zakat itu. Demikian, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.